Bang Mendi. Ya Bang Arnold, siap Bang. Jadi meno Bang Mendi kan? Bahasa Indonesia Bang Arnold, bahasa Indonesia. Nggak, gini Bang Mendi. Masalah Bang Pendi misalnya udah pindah agama. Ini Itu Pak, hak kepercayaan masing-masing kan gitu Bang ini Pendi kan? jangan-jangan Bang Arnold meminta saya untuk hapus lagi nama Aceh. Enggak, Oh, tapi ada segmen terbaru. Cuma saya ingin menanyakan sama Bang Pendi, apa betul perihal itu sama Bang Pendi? Tapi nah, kalau belum kelar saya ngomong, jangan Bang Pendi potong. Udah kelar saya ngomong, baru Abang klarifikasi nanti. silakan. Cocok Bang ah? Cocok. Nah, jadi gini Bang, ada dengar saya informasi tentang Abang, tapi masih simpang siur kan gitu Bang. Makanya saya tanya sama yang bersangkutan. Kalau kita tanya sama orang lain lagi, omongan sejengkal bisa jadi ah semeter lah, ibaratnya gitulah. Omongan sejengkal bisa jadi semeter. Jadi kalau kita tanya sama orang lain, tapi kalau kita tanya sama yang bersangkutan bisa diklarifikasi kan gitu Bang. Ya. Cocok Bang ah. Jadi saya pun nggak menghujat Abang, ibaratnya Abang pun udah kepercayaan Abang, pilihan Abang itu udah mungkin yang terbaik bagi Abang Jangan kan gitu. lama-lama Bang. Langsung ini Ya, masih banyak orang yang mau naik. ya, segmennya gini Bang, yang pernah saya dengar, apa betul ketika di Luxmawe saya Ya. dengar informasi Abang ada memperkosa istri orang tukang beca. Apalagi Yang punya beca itu, dengar lu Bang, Kristen, istrinya Kristen, ya kan? Karena bermasalah kayak itu, jangan sampai dituntut Abang masuk Kristen. Setelah itu gitu. nikah dengan orang Kristen itu, apa iya itu Bang? Itu aja Bang. Oke Bang, terima kasih Bang. Selamat malam, sehat Bagus. selalu Bang. Itu Oke, hanya bagus sekali ceritanya ya. itu, Bang. Itu berita Bang, betul Bang. Iya, iya, Jangan iya, sampai iya. simpang siur, saya tanya Iya. bersangkutan terus, Abang klarifikasi, Iya, saya nggak iya. saya bantah. Oke, Gitu oke. Bang. Oke Bang. ya, saya rasa saya tidak perlu klarifikasi ya. Karena yang pertama sekali itu Bang Nabirong lebih tahu. Ya. Saya dituduh masuk Kristen itu gara-gara pinjol. Mm-mm. Ya, itu. Habis itu saya dibilang maling. Tidak habis maling, pinjol. Tidak habis itu gara-gara ekonomi. Tidak habis itu gara-gara supermi. Tidak habis itu gara-gara perempuan. Nah, malam ini baru Kristen. pertama di Komal ini, saya berapa lama Bang saya buka Komal ini Bang? Ya, belum setahun lah. Belum setahun ya. Belum. Baru pertama saya mendengar seperti itu Bang. Baru lagi nih, baru nih. Baru ini Karangannya baru lagi. baru. Buku Ini baru, baru buku lagi. baru nih. Ya, Pengarangnya nah, beda lagi. ini adalah baru lagi. Jadi kalau Abang minta klarifikasi daripada saya, ngapain saya klarifikasi hal-hal yang seperti Oh, yang seperti itu. jadi diperkaos, habis itu dinikahin supaya nggak jadi dihukum gitu. Iya Bang. Nah, memperkosa istri tukang beca, ini kan daripada takut dituntut, masuklah Nasrani gitu Bang. Itu Iya, kan iya, segmen yang orang itu narasi mereka itu, makanya saya gini Bang, saya tanya yang bersangkutan, nggak mungkin saya tanya sama Bang Nabirong karena bukannya kasusnya Bang Nabirong kan gitu Bang Nabirong. Iya, 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 betul. Tapi gini Bang Arnold, saya orang luar ya. Iya. Saya orang luar. Nanti di TikTok ini Bapak boleh cari, ada bapak-bapak udah agak tua sering live sendirian. Namanya Pak siapa Pak Bang Pendi, Pak itu. Pak Kurnia Budi. Pak Kurnia Budi. Bapak cari nanti Kurnia Budi, Bapak boleh tanya beliau. Nah, itu dia lebih tahu, lebih jauh lebih tahu. Iya, enggak, maksudnya gini Bang, kalaupun seandainya bukan, ini kan kita udah mendengarkan klarifikasi dari Bang Pendi kan gitu Bang. Ya, udah fix Iya. ya, bukan. Ah, Untuk memastikan saja Bang, untuk menguatkan. Iya, Untuk maksudnya menguatkan. gini Bang, itu sudah beredar Bang, berita itu sudah beredar gitu. Biarin Bang, biarin. Itu Bang, Ya. Biarin aja. itu Bang. Iya. Jadi riwayatnya Jadi- Bang Pendi masuk Nasrani berarti artinya memperkosa istri tukang beca. Nah, sekarang gini. dituntut. Bentar, Bang Arnold. Ini ada Bang Boleh, Mia boleh. Juragan ini. Ada Mia Juragan. Boleh. Mia Juragan, dia kenal saya dan saya kenal, kami bertemu pada tahun 2017-2018. Ya. Saya masih bujang waktu itu. Tanya sama Mia Juragan.
Saya menikah tidak, istri saya di bawah, Widya Trivena. Saya menikah sama dia tahun 2020. Jadi Bang Mia, Juragan, Bang Win. Jadi tepatnya bang Kun dibilang bang kan di daerah Lesmawe bang kejadian itu bang. Iya, Tapi kalau klarifikasi abang udah selesai, nggak jadi masalah kan gitu bang. iya. Saya bukan kualifikasi bagi Udahlah, saya. udahlah Bagi itu. saya ini bukan Terima kasih lah bang kualifikasi. Ini kan gorengannya bang. akal-akalanmu ini. Ini Iya jangan udah, dengar. terima kasih lah Saya gorengannya. dengar dari kamu ini, jangan Iya, akal-akalan kamu iya ini. dia yang goreng itu Kamu udah, yang udah, goreng, udah. habis itu kamu Dia- bilang kamu mendengar. Iya, gorengan dia itu udah diemin aja. Tukang gorengan. Fitnah lebih kejam. Arnold. Ada. Biarlah ya, kamu sehat-sehat ya Arnold ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Terus dukungan doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu. Lebih-lebih lagi pelayanan yang akan kita lakukan tanggal 6 nanti di daerah Papua, tepatnya di Jayapura. Ini pertama sekali saya berangkat ke Papua Jayapura Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar pelayanan kita banyak jiwa diselamatkan. Terutama sekali mereka yang undur dari hadapan Tuhan. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah masuk ke kamar sebelah. Mereka yang salah masuk kamar saudara selama ini. Melalui pelayanan kita, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Mereka bisa kembali kepada Kristus. Karena firman Tuhan katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita manusia selain di dalam nama Yesus. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, agama boleh banyak. Bahkan saya sering katakan, Tuhan boleh banyak, juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kenapa Tuhan boleh banyak Bapak Ibu? Karena semua agama mengaku punya Tuhan masing-masing. Agama A mengaku Tuhan saya ini. Agama B mengaku Tuhan saya ini. Agama C mengaku Tuhan saya ini. Tapi ingat, juru selamat hanya satu. Di bawah kolong langit ini, hanya di dalam nama Yesus kita diselamatkan. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang berani berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Jadi kita Bapak Ibu pengikut-pengikut Kristus, kita tinggal di dalam firman, kita tinggal di dalam Yesus, janji Tuhan, ya janji firman, janji Yesus, kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Yesus. Tidak ada satu pribadi pun di dunia ini, di bawah kolong langit ini, yang bisa merebut kita dari tangan Yesus Bapak Ibu. Maka dari itu, melalui pelayanan kita nantinya di daerah Papua, Jayapura, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, terutama sekali mereka yang sudah setelah masuk kamar, mereka yang betah di kamar seberang Bapak Ibu. Saya sering ulang-ulang bahwa stop memualafkan orang Kristen. Kalau kalian takut dikristenisasi, maka kalian jangan sekali-sekali memualafkan kami orang Kristen. Kita juga punya hak untuk memberitakan Injil Bapak Ibu. Apalagi pemberitaan Injil ini adalah satu perintah yang diperintahkan oleh Tuhan langsung, Amran Agung. Bukan organisasi yang memerintahkan kita, bukan pendeta yang memerintahkan kita, bukan gereja yang mendorong kita memberitakan Injil, tapi amanat agung langsung. Perintah daripada Yesus langsung, perintah Tuhan langsung supaya kita pergi memberitakan Injil. Selanjutnya Bapak Ibu, tidak ada suatu pribadi pun yang mengatakan aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya dimanapun aku berada, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Itu hanya Yesus yang melakukan itu Bapak Ibu. Itu hanya Yesus yang mengatakan seperti itu saudara. Ya, hanya Yesus satu-satunya pribadi yang mengatakan aku pergi ke surga, menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Saya belum pernah mendengar ada pribadi lain yang mengatakan seperti itu. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Yang selanjutnya, hal yang sangat sering saya ulang-ulang, di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Sejak dunia ini ada Bapak Ibu, belum pernah ada satupun pribadi yang mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Hanya Yesus
Satu-satunya pribadi yang berani berkata seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Angel Habagen. Selanjutnya, bagaimana pandangan saudara semua mengenai cuplikan video di awal tadi? Itu dia saudara ya, segala hal-hal yang jahat dituduhkan kepada saya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiap malam cacian, makian, hinaan saudaraku. Bahkan banyak sekali orang-orang dari ujung Sumatera naik ke Komal kita, mereka mengatakan halal darahmu. Kamu itu wajib diperangi. Kamu itu wajib dimusuhi. Kamu itu wajib dicaci maki. Kamu itu wajib dihina. Kamu itu wajib di bla 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 dan sebagainya yang sering Bapak Ibu lihat, dengar di YouTube selama ini. Dan kita Bapak Ibu tiap malam membuka tanya jawab dengan teman-teman muslim, ya, terutama sekali yang banyak masuk ke tempat kita adalah dari Aceh saudaraku. Dan kita bersyukur kita tidak mengundang mereka hadir sendiri bertanya jawab dengan kita. Mereka hadir mendengarkan kesaksian, mereka hadir mendengarkan Injil, mereka hadir mendengarkan kabar baik dari kita. Sekalipun mereka marah-marah, sekalipun mereka mencaci maki, sekalipun mereka mengolok-ngolok, tetapi telinga mereka mendengarkan kesaksian kita. Telinga mereka mendengarkan nama Yesus. Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saya rela dihina, saya rela dicaci maki, saya rela diolok-olok. Saya selalu katakan saya tidak akan lari sejengkal pun, ya. Dan mental saya itu tidak akan drop. Saya tidak akan mundur selangkah pun untuk memberitakan Injil. Saya tidak akan mundur selangkah pun untuk bersaksi. Maka dari itu saudaraku, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat tadi, bagaimana fitnahan demi fitnahan dilontarkan kepada saya, dialamatkan kepada saya, dilemparkan kepada saya Bapak Ibu. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Injil Matius 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12, bagaimana firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu. Nah, bayangkan saudaraku ya, bagaimana firman Tuhan katakan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita. Sekalipun dihina, dicaci maki, diolok-olok, difitnahkan segala hal yang jahat, firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, lihat saudara, fitnahan terhadap saya tadi, dibilang saya menghamili istri orang becak ya, dan supaya saya tidak dimasukkan ke penjara, jadi saya masuk Kristen katanya. Sangat lucu sekali saudara. Itulah yang saya alami tiap malam saudara. Ya, malah banyak orang dari ujung Sumatera mengatakan saya murtad gara-gara pinjol, murtad gara-gara ekonomi, murtad gara-gara perempuan. Semua dituduhkan Bapak Ibu. Tujuan mereka apa? Agar menjatuhkan mental saya. Tujuan mereka apa? Agar saya tidak memberitakan Injil. Agar saya down saudaraku. Agar saya tidak lagi memakai media sosial untuk bersaksi Bapak Ibu. Ini tujuan mereka saudara sebenarnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu dan tiap malam saudara, mereka itu memprotes tentang nama Aceh. Nama Pendi Aceh. Tidak boleh lagi pakai Aceh. Nah, padahal Bapak Ibu, awal saya buka TikTok, nama akunnya itu tetangga saya. Saya sengaja kasih akun tetangga saya agar orang tidak kenal saya. Dan ternyata berjalannya waktu, ketika saya bisa live sendiri, saya bisa buka live sendiri Bapak Ibu, orang Aceh hadir. Mereka berkata, ini bukan Aceh. Ada lagi yang berkata, ini Aceh. Ada yang lagi berkata, ini orang hanya tumpang lahir di Aceh. Akhirnya muncullah ide saya buat nama Pendi Aceh. Awalnya nama akun saya Bapak Ibu tetangga saya. Tetapi berhubung orang Aceh selalu mengatakan bukan Aceh, Aceh, bukan Aceh, Aceh. Akhirnya saya kasih nama Pendi Aceh. Lalu diprotes lagi Bapak Ibu. Mereka marah-marah. Ya. Lalu mereka meminta supaya saya membuang nama Aceh. Saya buang nama Aceh. Saya buat Pendi Sumatera. Oh, mereka tambah marah. Mereka berkata, nih si Pendi, bahkan ada yang fitnah Bapak Ibu. Nih si Pendi ini sudah ketahuan kedoknya. Gara-gara ketahuan kedoknya bahwa dia bukan orang Aceh, memang dia orang Medan, akhirnya namanya diubah menjadi Pendi Sumatera. Sehingga saya dicaci maki lagi, dibilang saya pengecut segala macam Bapak Ibu. Akhirnya saya buat lagi nama saya Pendi Aceh. Tak
tambah dihina, tambah marah. Dan sudah 2 minggu hari ini Bapak Ibu, saya ganti lagi nama akun ke Pendi Anak Tuhan. Nah, saya berpikir dengan saya mengganti nama Pendi Anak Tuhan dan saya buang nama Aceh, mereka nggak lagi marah. Karena semua orang Aceh yang hadir di kolom komentar di live chat kita Bapak Ibu, mereka berkata, mereka berjanji kalau saya tidak pakai nama Aceh, mereka tidak akan ganggu live saya lagi. Mereka tidak caci maki lagi. Mereka tidak akan mengeluarkan nama-nama binatang lagi. Dan ternyata saudaraku, ketika saya ubah nama Pendi Aceh ke Pendi Anak Tuhan, mereka tambah marah. Bahkan ada orang yang mengaku orang Biren. Ya, mereka bertanya kepada saya, Pendi, sekarang kamu tinggal di mana? Kampungmu di mana? Saya bilang, saya orang Batak, Marga Sinaga. Oh, mereka marah Bapak Ibu, kamu ini orang Aceh. Saya tahu di mana kampungmu. Saya tahu siapa orang tuamu. Saya tahu siapa mamamu. Apa perlu saya spill mamamu di sini katanya? Marah-marah Bapak Ibu. Saya ganti mereka marah. Saya tidak ganti mereka marah. Dan sekarang Bapak Ibu, nama akun kita Pendi Anak Tuhan. Bukan lagi Pendi Aceh. Tapi juga tetap mereka marah. Apa yang membuat mereka marah saudara? Bukan gara-gara nama Pendi Aceh atau bukan Aceh. Yang membuat mereka marah tersinggung dikarenakan saya murtad keluar dari agama Islam. Karena bagi masyarakat Aceh, ketika ada orang Aceh yang murtad, itu memalukan bagi Aceh. Maka mereka selalu menuduhkan kepada saya hal-hal yang begitu keji. Sampai-sampai saya dituduh memperkosa istri seorang tukang becak, saudaraku. Ya, saya dituduh memperkosa istri seorang tukang beca. Ini tidak masuk akal sama sekali. Tapi ya sudah biasa Bapak Ibu dituduh hal-hal seperti itu. Dan Alkitab mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kenapa kita difitnahkan segala yang jahat? Kenapa kita dihina, diolok-olok, dicaci maki di bangsa negara ini? Karena kita percaya kepada Yesus. Seandainya saya tidak percaya kepada Yesus, tidak mungkin saya dihina Bapak Ibu. Paling-paling saya dihina kalau saya melakukan kesalahan besar. Kalau saya tidak melakukan kesalahan besar, mereka tidak akan menghina saya. Sehebat apapun misalnya dosa yang saya lakukan, mereka tidak akan menghina Bapak Ibu. Tidak akan menghina sedemikian rupa. Tetapi karena saya percaya kepada Yesus dan saya dihina karena nama Yesus. Segala tuduhan yang keji, fitnahan yang begitu keji, itu dituduhkan kepada saya gara-gara saya percaya kepada Yesus. Dan mereka pernah naik ke Komal kita Bapak Ibu, meminta supaya saya tidak main di media sosial, tidak perlu bersaksi, tidak usah ceritakan siapa itu Yesus kalau saya sudah Kristen sendiri. Ini kemauan mereka yang terakhir saudaraku. Saya bilang, kemauanmu yang ini saya tidak akan bisa penuhi. Karena saya bersaksi memberitakan Injil bukan perintah manusia, bukan perintah pendeta, bukan perintah sinode, bukan perintah gereja, tapi perintah Tuhan langsung. Perintah Yesus langsung. Amanat agung, pergilah, beritakanlah Injil. Nah saudaraku, Matius 5 ayat 12 berkata, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ketika hal-hal yang begitu keji difitnahkan kepada kita dan kita difitnahkan karena nama Yesus, Alkitab mengatakan bersukacitalah. Yang pertama, berbahagialah, bergembiralah jika karena aku kamu dicela. Yang kedua Bapak Ibu, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Haleluya. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Di dalam Alkitab sudah mencatat bagaimana nabi-nabi terdahulu dianiaya. Jadi apa yang kita alami secara pribadi, khususnya saya Bapak Ibu, itu tidak sebanding bila saya melihat Alkitab bagaimana murid-murid Yesus mengalami. Nah, jadi kekuatan kita Bapak Ibu, firman Tuhan. Inilah kekuatan bagi kita. Penghiburan kita, firman Tuhan. Pengharapan kita, firman Tuhan. Kekuatan bagi kita itu firman Tuhan. Makanya saudaraku yang kasih Tuhan, bila kita dekat dengan Tuhan, kita sesering mungkin membaca firman Tuhan, maka
kita pasti dapat kekuatan yang baru. Kita pasti dapat sukacita yang baru setiap hari. Kita pasti dapat penghiburan yang baru setiap hari. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri, Bapak Ibu. Makanya ada pujian yang sangat sering saya ulang-ulang. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Nah, baik saudaraku dikasih Tuhan para pencinta Angel Habaget, saya ulangi sekali lagi, bahwa dalam doa syafaat Bapak Ibu semua, pelayanan yang akan kita lakukan nantinya tanggal 6, saya berangkat ke Papua, tepatnya Jayapura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Berwah Kudus memberkati kita semua. Kiranya video ini benar-benar memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Terima kasih.